Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-14 dari 40 topik. Perbuatan melawan hukum. Disediakan di channel Global Tutorial. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk pada pengertian perbuatan melawan hukum atau PMH, yaitu, perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum. Onrechtmatige daad dalam bahasa Belanda. Tort dalam bahasa Inggris. Delit atau act delicit dalam bahasa Prancis. Unerlaubte Handlungen dalam bahasa Jerman. Sebagaimana telah dipaparkan secara singkat dalam bagian lain, perbuatan melawan hukum dapat dilihat secara luas dari sudut pandang hukum. Dalam pembahasan hukum adat, digunakan istilah delik atau deliktenrecht untuk merujuk pada suatu perbuatan yang pada umumnya tidak diperbolehkan dalam masyarakat. Sifat dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut mengakibatkan keguncangan dalam keseimbangan hidup di masyarakat. Keguncangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang berlaku di masyarakat, tetapi juga termasuk pelanggaran terhadap peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun yang hidup di masyarakat. Dalam ranah hukum perdata, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Burgerlijk Wetboek, atau disebut juga BW. Pada awalnya, perbuatan melawan hukum diartikan sebatas pada perbuatan yang secara langsung melanggar hukum. Namun demikian, sejak tahun 1919 melalui putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari tahun 1919, istilah onrechtmatige daad sebagaimana terdapat dalam BW diartikan secara lebih luas. Putusan Hoge Raad di tahun 1919 tersebut berkaitan dengan sengketa antara Cohen, seorang pemilik kantor percetakan buku di masa Hindia Belanda, dan Lindenbaum, yang juga seorang pemilik kantor percetakan buku. Pada suatu hari, seorang pegawai dari kantor Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan diberikan berbagai hadiah untuk memberikan berbagai informasi yang bersifat rahasia dari kantor Lindenbaum. Dengan tindakan ini, Cohen bermaksud untuk menarik konsumen-konsumen Lindenbaum untuk bertransaksi dengan kantor percetakannya. Tindakan yang dilakukan Cohen ini pada akhirnya diketahui oleh Lindenbaum dan ia mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum. Di tingkat pengadilan pertama, gugatan Lindenbaum terhadap Cohen ditolak karena tindakan Cohen tidak dianggap melanggar suatu pasal dari ketentuan undang-undang. Dengan demikian, tindakan Cohen tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Lindenbaum mengajukan kasasi atas putusan dari pengadilan tingkat pertama tersebut. Majelis Hakim tingkat kasasi memutus bahwa tindakan Cohen tersebut adalah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang tertulis, tetapi juga termasuk pada tindakan yang melanggar hak hukum orang lain dan bertentangan dengan kesusilaan atau kepentingan orang lain. Perkara Lindenbaum melawan Cohen ini adalah perkara yang sangat terkenal karena untuk pertama kalinya perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan yang melanggar ketentuan hukum atau hak subjektif dari pihak lain saja, tetapi juga perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan, yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain. Unsur kesalahan merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan berkaitan dengan alam pikiran dan niat dari seseorang saat melakukan suatu tindakan. Tanpa adanya unsur kesalahan dari seseorang, maka orang tersebut tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jika seseorang pada saat melakukan perbuatan melawan hukum secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya melanggar suatu ketentuan, tertulis dan, atau tidak tertulis, atau kepentingan orang lain, maka dapat dinyatakan bahwa unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan melawan hukum telah terpenuhi pada orang tersebut. Penting untuk diperhatikan bahwa unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum di ranah hukum perdata berbeda dengan pemahaman unsur kesalahan di ranah hukum pidana. Dalam ranah hukum pidana, unsur kesalahan terbagi menjadi dua, yaitu kesengajaan, dolus atau obsef, dan kekurang hati-hatian, culpa. Kesalahan yang diakibatkan karena kesengajaan mempunyai akibat hukum yang berbeda bagi pelakunya, dibandingkan dengan kesalahan yang diakibatkan karena kekurang hati-hatian. Dalam ranah hukum perdata, tidak dibedakan mengenai jenis dari unsur kesalahan dari seseorang saat melakukan perbuatan melawan hukum. Apakah kesalahannya merupakan kesengajaan atau kekurang hati-hatian? Selama dapat dibuktikan unsur kesalahan tersebut, seseorang dapat tetap dianggap bertanggung jawab secara hukum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akibat dari perbuatan melanggar hukum. Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat. Keguncangan dalam kehidupan masyarakat tersebut perlu diperbaiki,
sehingga kondisi kehidupan masyarakat baik kembali seperti sedia kala. Perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi seseorang yang kepentingannya terganggu atau juga bagi kepentingan masyarakat secara luas. Kerugian ini tentunya harus diganti oleh si pelaku perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, setiap kali terjadi perbuatan melawan hukum, pelaku harus memberikan ganti atas kerugian yang telah dilakukannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 BW, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Penggantian kerugian tersebut tidak harus selalu berbentuk uang. Penggantian kerugian dapat pula dalam bentuk pemberian benda-benda yang telah dihilangkan atau dirusak oleh karena terjadinya perbuatan melawan hukum atau dalam bentuk pekerjaan. Sebagai contoh, seseorang yang telah merusak pagar tetangganya, maka berkewajiban untuk membangun kembali pagar tersebut sebagai bentuk penggantian kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Namun demikian, pada saat ini demi kemudahan, penggantian kerugiannya umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian sejumlah uang sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam kegiatan perdagangan. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat dan adil, tentunya dapat membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dengan harga yang terjangkau oleh konsumen. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa di balik berbagai macam kegiatan perdagangan tersebut, terdapat praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pihak-pihak yang mempunyai posisi ekonomi dan sosial lemah. Praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat tersebut tentunya mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian. Tanpa adanya persaingan, tidak akan dapat diketahui apakah kinerja yang dijalankan sudah mencapai tingkat yang optimal. Tanpa adanya persaingan, seorang pelaku usaha akan terjebak pada penilaian subjektif bahwa kinerja yang dilakukannya sudah optimal. Sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dianggap melawan hukum dalam kegiatan perdagangan dan yang menimbulkan kerugian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membagi tindakan persaingan usaha tidak sehat ke dalam 3 kategori, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Perjanjian yang dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dari salah satu atau lebih pelaku usaha, untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian perjanjian dalam undang-undang ini sejalan dengan pengertian perjanjian dalam pasal 1313 BW. Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdiri dari A. Oligopoli. Perjanjian oligopoli adalah perjanjian antara lebih dari satu pelaku usaha, yang secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. B. Perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga adalah perjanjian yang disepakati oleh seorang pelaku usaha, dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan. C. Diskriminasi harga dan diskon. Perjanjian harga adalah perjanjian yang disepakati oleh lebih dari satu pelaku usaha yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang untuk menyepakati perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha juga dilarang untuk menyepakati perjanjian dengan pelaku usaha lainnya, yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. D. Pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian pembagian wilayah baik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. E. Pemboikotan. Pemboikotan adalah perjanjian yang disepakati oleh seorang pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, yang di dalamnya mencakup ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha tersebut untuk berhubungan dagang dengan pelaku usaha lainnya. F. Kartel. Kartel adalah perjanjian yang disepakati oleh para pelaku usaha untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan atau jasa, sehingga di antara mereka tidak ada lagi persaingan. G. Trust. Trust adalah perjanjian yang disepakati oleh para pelaku usaha untuk melakukan kerjasama membentuk gabungan perusahaan atau perseroan, yang lebih besar,
dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. H. Oligopsoni. Perjanjian oligopsoni adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari satu pelaku usaha, yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan atau suatu barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya pengendalian lebih dari 75% atas barang dan atau jasa tertentu dalam pasar yang bersangkutan. I. Integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah perjanjian yang disepakati oleh lebih dari satu pelaku usaha, yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi tersebut merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. J. Perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut. 1. Pelaku usaha dilarang untuk menyepakati perjanjian dengan pelaku usaha lainnya, yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa, hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau di tempat tertentu. 2. Pelaku usaha dilarang untuk menyepakati perjanjian dengan pelaku usaha lainnya, yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu, harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. 3. Pelaku usaha dilarang untuk menyepakati perjanjian dengan pelaku usaha lainnya mengenai harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang di dalamnya memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa jenis lain dari pelaku usaha pemasok, atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Perjanjian yang disepakati oleh pelaku usaha dalam negeri dengan pihak lain dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdiri dari A. Monopoli. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha, atau sekelompok pelaku usaha. Bentuk monopoli yang dilarang ialah apabila memenuhi unsur-unsur melakukan kegiatan penguasaan atas barang dan atau jasa tertentu, dan penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. B. Monopsoni. Kegiatan monopsoni adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha, atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal, yang menguasai lebih dari 50% pasar atas satu jenis barang dan atau jasa tertentu. C. Penguasaan pasar. Dalam pengertian penguasaan pasar, pelaku usaha secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain, dilarang untuk 1. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. 2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya tersebut. 3. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. Dan 4. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. D. Dumping. Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara menjual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dari harga produksi barang dan atau jasa sejenis, dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya di pasar yang sama. E. Manipulasi biaya produksi. Pelaku usaha dilarang untuk memanipulasi biaya produksi dan biaya lain yang nantinya akan diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga barang dan atau jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen. Indikasi biaya produksi yang dimanipulasi terlihat dari harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya. F. Persekongkolan. Persekongkolan didefinisikan sebagai kerjasama antar pelaku usaha untuk menguasai pasar demi kepentingan pelaku usaha tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang, yaitu 1. Persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. 2. Persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dikualifikasikan sebagai rahasia perusahaan atau rahasia dagang. 3. Persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaing, dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan menjadi berkurang, baik dalam hal jumlah,
kualitas, maupun kecepatan waktu untuk memproduksi. Posisi dominan. Posisi dominan merupakan bentuk tindakan pelaku usaha yang berpotensi mengakibatkan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun presentasi penguasaan pasar oleh pelaku usaha sehingga dapat dinyatakan bahwa yang bersangkutan telah menggunakan posisi dominan adalah sebagai berikut. A. Seorang pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar atas satu jenis barang dan/atau jasa tertentu. B. Dua atau lebih pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pasar atau satu jenis barang dan/atau jasa tertentu. Posisi dominan yang dilakukan meliputi 1. Penetapan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah, menghalangi konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa, dari segi jumlah, harga maupun kualitasnya. 2. Penetapan syarat-syarat yang membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Dan 3. Penetapan syarat-syarat yang membatasi ataupun menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi untuk menjadi pesaing. C. Pemilikan saham atau terafiliasi. Pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama, pada pasar yang sama. Pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha juga dilarang untuk mendirikan beberapa perusahaan yang sama, bila kepemilikan tersebut mengakibatkan presentasi penguasaan pasar yang dapat dikatakan sebagai penggunaan posisi dominan. D. Penggabungan, peleburan dan pengambil alihan perusahaan. Pelaku usaha, baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum dilarang untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Demikianlah materi topik ke-14 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.